Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan kembali kuliah kita dan kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang hak merek atau lebih spesifik yaitu perlindungan kepada merek. Nah, merek itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan ya. Saking berharganya, hal ini menyebabkan sebuah perusahaan itu dapat berkembang atau tidak. Salah satu faktor utamanya itu adalah mengandalkan merek. Nah, di dalam merek ini juga ada sebuah perlindungan konsumen, yang mana jika orang itu tertipu atas sebuah merek, maka juga akan merugikan konsumen itu sendiri. Yang mana dia pelanggan sebuah brand baju misalkan, atau misalkan sandal dan lain sebagainya. Nah, jika ada yang membuat brand tersebut sama, akan tapi kualitasnya beda dengan harga yang di bawah yang dijual, nah, seperti barang KW atau bagaimana lah ya. Nah, itu juga sangat merugikan konsumen. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu merek dan apa fungsi merek, kemudian bagaimana perlindungan merek dalam undang-undang di Indonesia. Walaupun tidak dapat saya sampaikan undang-undang secara menyeluruh, akan tetapi semoga yang saya sampaikan sekarang ini itu lebih simple ya, untuk pengetahuan awal kita tentang merek. So, mari saksikan videonya sampai habis dan kita mulai kuliah kita. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan membahas apa itu merek. Nah, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, ini adalah definisi merek dalam Undang-Undang Merek tahun 2016. Nah, dalam hal merek ini intinya itu adalah tanda ya. Merek itu adalah tanda yang membedakan antara produk satu dan produk yang lain. Tanda ini mempunyai ciri-ciri khusus ya. Ciri-cirinya baik itu gambar, logo, kata, huruf, angka, semuanya lah ya, macam-macam. Dan ini hanya ada pada istilahnya barang dagangan, misalkan jual beli perabotan rumah tangga, atau jual beli baju, atau jual beli celana. Nah, barang ya, atau jasa. Jasa itu bisa pengiriman atau jasa IO misalkan. Nah, itu adalah jasa. Kemudian merek telah dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, untuk indikasi geografis kita akan sampaikan dan jelaskan di lain waktu ya. Kita fokus merek dahulu sekarang. Dengan menurut asas first to file atau asas pendaftar pertama. Jadi yang dianggap dalam undang-undang itu adalah seorang pendaftar pertamanya. Nah, gitu ya. Jadi kalian kalau punya merek
sesuatu, misalkan kalian pengen buka usaha tentang apa ya, macam-macam lah, jual beli online gitu kan, misalkan kerudung atau misalkan jual beli barang-barang perabot rumah tangga, buku, atau mungkin hewan ya, ikan atau burung. Itu merek yang dianggap ya, yang dilindungi oleh undang-undang itu adalah yang didaftarkan pertama kali. Nah, yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang pertama kali. Kemudian, merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Jadi jangkanya hanya 10 tahun, nanti diperpanjang gitu ya. Diperpanjang terus. Nah, kemudian jenis-jenis merek. Nah, kita akan bahas tentang jenis-jenis merek dulu ya. Yang pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Seperti Coca-Cola ya, untuk produk minuman kaleng, minuman soft drink ya. Kemudian Honda untuk kendaraan, baik itu mobil, motor, dan lain-lain. Nah, kalian bisa cari sendirilah contohnya ya. Yang penting intinya adalah merek dagang ini untuk barang ya. Untuk barang, baik itu dia perorangan atau sebuah badan hukum atau persekutuan antara beberapa pihak. Kemudian yang kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya seperti merek perusahaan asuransi. Nah, ini tadi itu merek itu ada pada barang, kemudian ada pada jasa. Nah, ini contohnya adalah perusahaan asuransi, itulah perusahaan jasa. Jasa untuk mengumpulkan uang, takaful ya, untuk mengumpulkan uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk anggota yang membutuhkan, untuk klaim anggota yang membutuhkan dengan beberapa persyaratannya. Nah, ini adalah merek jasa. Bisa saja ini juga misalkan jasa travel haji dan umroh, nah gitu ya, itu sama juga pakai masuk dalam merek jasa. Kemudian yang ketiga, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Nah, contohnya seperti ya Mizone dan Vitazone. Vitazone memiliki kesamaan kemasan dan nama produk dengan Mizone. Nah, seperti Coca-Cola dan Big Cola. Itu kan sama-sama ya. Istilahnya begini, sama-sama minuman soft drink, kemudian jika diminum rasanya ya hampir sama, berkarbonasi, nah, hanya beda namanya saja. Ini adalah jenis-jenis merek. Akan tapi merek tersebut juga ada ya merek itu yang tidak ada hubungannya gitu ya. Misalkan kalian begini, jualan ikan gitu kan. Nah, tapi mereknya itu bukan ikan. Misalkan tulisan. Yang paling gampang itu adalah Apple, perusahaan Apple. Apple itu kan gambar apel ya, buah apel yang digigit gitu kan. Buah digigit codot, apa digigit tikus, apa digigit menungso. Akan tetapi itu sebenarnya adalah produk elektronik. Nah, nggak nyambung kan, Joko Sembong nggak nyambung itu. Nah, maka itu ya boleh-boleh saja, gitu. Walaupun nggak nyambung. Apa hubungannya Apple sama barang elektronik? Nggak ada. Nah, jadi merek itu bebas ya, tanda itu bebas. Nah, intinya untuk membedakan dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah apa fungsi merek? Nah, pemakaian merek berfungsi sebagai yang pertama tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Nah, intinya untuk membedakan lah ya. Yang kedua, alat promosi. Nah, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Nah, gitu ya. Cukup dengan menyebut mereknya saja. Ya sama lah seperti kalian beli Honda, beli motor gitu kan ya, beli motor Matic Honda gitu. Yang apa? Scoopy misalkan atau Vario. Nah, kan sudah jelas itu alat promosi. 3, jaminan atas mutu barangnya. Ya, jadi kalau ada label merek itu jaminannya sudah jelas, kualitasnya jelas. Awet, misalkan nyaman, awet. Kalau motor ya misalkan trendy, kemudian mesin awet, perawatannya mudah, irit bahan bakar, misalkan ini ya. Nah, jaminan mutu barang itu sangat penting ya. Yang keempat, penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Nah, ini dihasilkan dari mana? Gitu kan misalkan ya. Kalau motor ya Jepang tadi ya. Nah, walaupun sudah bikin pabrik di Indonesia, kayak Toyota gitu kan. Nah, kemudian apa fungsi pendaftaran merek? Nah, kalau tadi kan fungsi merek apa? Nah, sekarang kok ada pendaftaran merek ini, apa ini sebenarnya fungsinya? Pendaftaran merek berfungsi sebagai satu alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Nah, ini alat bukti pendaftarannya. Pendaftaran sebagai alat bukti. Ini merek saya, ini hak saya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, 2. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Nah, ini istilahnya dasar penolakan itu di Dijen Hak Kekayaan Intelektual ya, di Kemenkumham itu dia bisa menolak. Loh, ini kan sudah ada ini merek kayak gini nih. Nah, itu dasar penolakannya. Yang ketiga, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya, yaitu merek lain yang sudah terkenal. Nah, jadi ya untuk nyegah orang lain, nggak sembarangan pakai merek gitu loh, nggak sembarangan menggunakan merek yang sudah terkenal tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, padahal dia penipu misalkan. Banyak seperti ini, kalian tahu sendirilah. Baik itu misalkan jual beli HP online gitu kan, promo besar-besaran, gini sampai itu bajak Facebook orang lain itu ya, karena Facebook saya kebajak dulu gitu ya. Nah, itu dibuat promo seperti itu, akhirnya waduh kacau semua ada. Nah, selanjutnya adalah merek yang tidak dapat didaftarkan. Nah, gimana sih? Merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan? Nah, yuk kita bahas. Yang pertama, bertentangan dengan ideologi negara, pasti ya. Peraturan perundang-undangan, ya. Moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Nah, jadi nggak boleh istilahnya melanggar SARA ya, nggak boleh itu. Kemudian yang kedua, kemudian berkaitan dengan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, itu nggak bisa didaftarkan. Nah, kemudian yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Nah, jangan unsur menyesatkan masyarakat ya. Loh Pak, Apple tadi kan istilahnya ya. Apple tadi kan dia mereknya itu buah, gambarnya buah, tapi barangnya apa? Teknologi gitu kan. Baik itu laptop, HP, tab, sejenis itulah ya. Nah, akan tapi hal tersebut ada pengecualian. Itu ya, pengecualian yang mana walaupun itu tidak sama gitu ya antara logo sama barang produksinya, nah tapi hal tersebut sudah terkenal gitu, terkenal kualitasnya dan sudah banyak pelanggannya, maka ya enggak apa-apa.
Kemudian yang keempat, membuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Nah, jadi mereknya itu harus ada keterangan yang sesuai dengan kualitasnya dong, gitu ya, tidak sembarangan. 5. Tidak memiliki daya pembeda. Dan atau yang keenam, merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Nah, seperti kalian mendapatkan merek nasi goreng gitu aja. Nasi goreng apa? Sate kambing gitu ya, itu nama-nama milik umum. Gulai kambing gitu. Nah, gulai kambing apa ini? Cuma gulai kambing gitu doang. Nah, tidak bisa ya. Oke, selanjutnya adalah apa penyebab pendaftaran merek ditolak? Nah, permohonan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut 1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Jadi mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya. Nah, maksudnya pokok dan keseluruhannya itu gimana? Nanti saya jelaskan di belakang ya. Kemudian yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Nah, ini mempunyai persamaan yang sudah terkenal. Nah, kalau tadi dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar, ini dia tuh sama pada pokok dan keseluruhannya di merek yang sudah terkenal. Kemudian yang ketiga, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis. Nah, kalau tadi yang pertama dan kedua sejenis, ini yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, yang tidak sejenis ini, tidak sejenis itu maksudnya ya, yang satu jualan ikan, yang satu jualan baju, nggak sejenis. Yang satu jualan motor, yang satu jualan misalkan celana gitu kan, tidak sejenis. Yang keempat, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Nah, ini juga tidak bisa ya, daftar mereknya pasti ditolak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Nah, ini jelas ini. Nah, biar terkenal, misalkan pakai artis gitu kan, wajahnya mirip-mirip, pakai mereknya itu ada sketsa wajah gitu, kayak Raffi Ahmad gitu kan, sama orang terkenal, artis gitu. Atau pakai misalnya yang lebih terkenal lagi siapa, pejabat misalkan. Nah, ini ditolak ya. Kemudian yang keenam, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi ya istilahnya ya harus hati-hati ya, bikin merek ini nggak sembarangan ya, harus hati-hati, jangan sampai niru misalnya singkatan nama, bendera, lambang. Singkatan nama itu misalkan Amerika Serikat AS atau USA gitu kan. Terus misalkan apa lagi, walau alam ya, saya nggak tahu. Kalau misalkan kalian nonton Piala Dunia gitu kan, terus ada kan di situ singkatan nama gitu kan, misalkan Indonesia INA gitu. Kalau dalam mata uang kan IDR gitu kan, kalau dalam sepak bola INA gitu. Kalau misalkan England ya ENG gitu kan. Nah, Spanyol itu apa gitu ya. Nah, walau alam itu boleh atau enggak, karena itu ya dipakai dalam identitas negara gitu kan ya, yang berkaitan dengan negara untuk pertandingan internasional, untuk kancah internasional. 7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang sudah digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah. Nah, nggak boleh ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi istilahnya semua persetujuan tertulis ini hanya untuk memastikan bahwasanya dia boleh pakai itu gitu.
si yang pemilik pertama ini yang istilahnya menurut Dijen Hak Kekayaan Intelektual itu kok mirip, itu dia nggak merasa dirugikan dengan kemiripan dari logo ataupun hal-hal lain, foto, nama, dan lain sebagainya tadi. Nah, kemudian selanjutnya, pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga, yang mana sifatnya adalah sifat delik aduan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis berupa apa saja nih, ya. Yang pertama, gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi ya saya nyebut-nyebutin lah, tapi ya masuk akal juga lah ya. Kemudian yang kedua adalah penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Nah, ini saya pernah ya punya teman gitu ya. Saya punya teman itu dia seorang pengusaha konveksi, yaitu brand kaos distro lah ya, kaos distro seperti itu di Yogyakarta. Dia bangun dari nol, kaos, kemudian dari ukuran bahannya, kemudian kualitas sablonnya, kemudian gambar-gambarnya itu identik apa, ini itu dia sudah buat seperti itu dan sudah didaftarkan. Akhirnya dia nggak hanya kaos, dia akhirnya merambah ke meja, kemudian aksesoris lainnya seperti topi, gelang gitu kan, dompet, kemudian lain-lain lah ya, banyak. Nah, ternyata dengan kesuksesan teman saya itu, dia sudah istilahnya buka cabang gitu ya, di Jogja, kemudian Solo, Surabaya, Malang gitu. Nah, di Jogja ini yang awal mula dia merintis itu, ternyata di Pasar Loak itu ada yang jualan yang sama persis. Nah, ya istilahnya secara kualitas tidak mungkin sama ya. Istilahnya dari warna, dan terutama warna dan ini coraknya. Nah, ini hal seperti ini, dia nyikapinya itu nggak mau bertele-tele gitu ya, jadi langsung dia istilahnya pakai jasa orang preman gitu kan, langsung aja datengin, kemudian istilahnya diperingatkan gitu ya. Karena istilahnya hal seperti ini itu kita mau lapor gitu kan ya, kadang mau lapor, mau apa itu, mau mengusut itu ya susah-susah gampang gitu. Dan hal tersebut gak bisa dibendung gitu. Ini sudah banyak yang jualan ini. Nah, aksesorisnya sama, tapi ya kualitas beda lah ya. Istilahnya dia ngambil brand-brandnya itu sama, tapi saya nggak nyebutnya. Jadi istilahnya hal tersebut dapat dilaporkan ke pengadilan ya. Tapi proses tersebut, kata teman saya nggak mau proses seperti bertele-tele gitu kan ya. Nah, karena kalau bertele-tele seperti itu ya penanganannya mungkin dia merasa kurang efektif gitu kan. Makanya dia pakai jasa preman tadi. Nah, hal ini juga nggak boleh gitu lah ya, kalau ketahuan ya, kalau bisa dilaporkan ke polisi gitu lah ya. Nah, ya namanya istilahnya di satu sisi hak kita dilanggar gitu kan. Di sisi yang lain, ini orang-orang kecil ini gitu. Yang jualan kan orang-orang kecil, dia jualannya di pinggir jalan. Buka lapak di pinggir jalan, bukan buka toko gerai yang bagus gitu, bukan. Nah, persamaan pada pokoknya yaitu, nah ini saya bahas tentang apa itu persamaan pada pokoknya. Tadi kan banyak ya, persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, persamaan pada pokoknya atau keseluruhan kan gitu. Nah, ini saya bahas apa itu persamaan pada pokoknya, yaitu adanya kemiripan unsur-unsur. Nah, kemiripan unsur-unsur menimbulkan kesan ada kesamaan dalam bentuk. Oh, ini kok mirip-mirip sih gitu ya. Maksudnya mirip-mirip itu semua orang bilang gitu loh. Nggak hanya saya kalian pun kok hampir sama ya gitu. Kemudian cara penempatan ini juga penting ya.
Kemudian cara penulisan, kalau itu sebuah tulisan. Kemudian kombinasi antara unsur-unsur dan persamaan bunyi ucapan. Nah, itu istilahnya pokok-pokok ya, yang istilahnya ini menjadi pondasi sebuah merek. Pokok-pokok ini ada unsur-unsurnya, kemudian cara penempatannya di mana, cara penulisannya, kombinasinya, baik warna dan lain sebagainya lah. Nah, itu mempunyai unsur pokok. Nah, istilahnya pokok-pokok ini dapat dikenai pelanggaran merek kalau kita membuat yang mirip. Nah, penghapusan merek dapat terjadi dengan sebab, nah misalkan kayak tadi ya, penghapusan merek itu misalkan ini contoh yang terbaru, bukan terbaru sih, yang agak booming gitu ya di mana televisi ya, itu kan apa namanya, ayam geprek onsu gitu ya, ayam geprek apa ya, Ruben Onsu itulah. Itu kan dia, Ruben Onsu ini bikin ayam geprek, yang mana ayam geprek itu mereknya sama namanya dengan ayam geprek yang lain, tapi ayam geprek yang lain ini lebih dahulu ada gitu loh. Geprek Bensu kalau nggak salah apa ya, nah geprek Bensu. Nah, ini dapat, hal ini istilahnya jadi polemik kan, sampai di pengadilan dan segala macam. Nah, ternyata si Ruben Onsu ini kalah. Nah, geprek Bensunya punya Ruben Onsu ini kalah karena apa? Dia terakhir munculnya daripada yang pertama tadi. Dan sudah didaftarkan mungkin ya. Nah, maka penghapusan ini dapat terjadi atas beberapa sebab. Yang pertama, atas prakarsa DJHKI. Nah, DJHKI ada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian yang kedua, permohonan dari pemegang merek yang terdaftar tadi. Yang ketiga, putusan pengadilan. Dan yang keempat adalah tidak diperpanjang, maka Dirjen HKI berhak untuk menghapus merek. Nah, misalkan kalian punya merek, nah, kalian perpanjang. Kemudian ada orang lain yang mirip mereknya dengan punya kalian, walaupun barang yang dijual tidak sejenis, karena kalian tidak perpanjang, nah itu terus kemudian dia mendaftarkan mereknya, nah kalian bisa dihapus mereknya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah, ini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan pelanggaran terhadap merek yang tidak terdaftar? Jawabannya, itu yang dilindungi hanyalah pemegang merek terdaftar. Ingat ya, yang terdaftar. Namun pemegang merek yang tidak terdaftar dapat menggunakan undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi kepentingannya. Nah, jadi nggak bisa pakai undang-undang merek ya. Kalian merasa yang sudah terdaftar, kalian sudah merasa duluan, punya merek duluan. Nah, ternyata ada orang lain yang pakai, tapi karena belum terdaftar, nah kalian merasa tersaingi, gitu kan? Pelanggan kalian lari ke sana semua, gitu kan? Nah, terus kalian omsetnya tidak maksimal, gitu. Nah, ya sudah, pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak sejenis? Nah, untuk merek yang tidak sejenis yaitu dengan menggunakan pasal 4 Undang-Undang Merek dan menggunakan keistimewaan yang melekat pada merek terkenal. Jadi istilahnya yang pertama Undang-Undang nomor 4 ya, untuk merek, Undang-Undang Merek. Kalau istilahnya ada penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak sejenis. Kemudian dia juga bisa menggunakan keistimewaannya gitu loh. Nah, bisa menggunakan keistimewaan yang melekat pada merek terkenal, karena merek sudah terkenal walaupun dia tidak terdaftar ya, pelanggannya banyak, merek apapun itu, nah itu dia punya keistimewaan. Nah, maka pasal 4 Undang-Undang Merek hanya menerima pendaftaran pemohon yang beritikat baik. Nah, gitu kan bunyinya. Nah, menggunakan kelemahan UU merek yang hanya melindungi merek sejenis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak beritikat baik dan seharusnya ditolak oleh Dirjen HKI. Nah, kemudian selanjutnya, inilah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, singkat, padat, jelas. Semoga kalian dapat
sedikit mengerti ya. Kalau belum jelas silahkan baca undang-undangnya sendiri gitu ya. Silahkan baca undang-undangnya sendiri, dan semoga kalian dapat memahami sedikit demi sedikit. Bagi kalian yang pengen punya usaha, pengen punya brand, hati-hati, kita negara-negara hukum. Nah, kalau kalian pengen merintis sesuatu, pengen punya merek sesuatu, saya juga punya merek gitu ya, tapi bukan promosi, maksudnya saya juga ada gitu. Walaupun itu remeh, yaitu jualan kurma, tapi saya bikin logo, bikin mereknya. Nah, akan tetapi hal tersebut belum saya daftarkan karena ya masih merintis dan belum terkenal. Nah, gitu ya. Everyone, every all, semuanya semoga baik-baik saja, dapat ilmu bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.